Jadi baik, di sini saya akan mensimulasikan project weekend saya, yaitu project tentang mengelola atau bagaimana kita cara mengelola buku. Jadi di sini ada tiga endpoint utama, yaitu ada autentikasi, ada users untuk mengelola akun, dan juga ada books untuk mengelola buku. Pertama, kita bisa buat akun terlebih dahulu, di mana di bodinya itu untuk requestnya itu meliputi tiga variabel, yaitu email, nama, dan paspor. Akhirnya kita coba buat tes 3@gmail.com. Ahmad Suwo 123. Dan juga pada saat kita membuat akun itu sudah ada validasinya untuk bagian uh, variabelnya atau requestnya yang di sini. Jadi semisal tidak sesuai yang diinginkan, maka tidak akan terkirim ke database. Misalnya seperti ini. Kita coba eksekusi. Kita coba sengaja membuat tidak sesuai terlebih dahulu untuk melihat validasinya. Nah, di sini ya kembalian yang dikembalikan atau respon yang dikembalikan ke front end itu gagal, suksesnya false, terus message-nya apa, yaitu validasinya karena tidak sesuai pada bagian request-nya atau body-nya. Pertama ada emailnya itu tidak sesuai karena tidak sesuai format, terus namanya hanya berupa uh, huruf dan juga spasi. Kemudian password itu harus minimal 8 karakter, meliputi huruf, eh, angka, simbol, dan juga tidak memiliki spasi. Jadi di sini nama itu harus hanya meliputi huruf dan juga spasi saja. Terus emailnya harus sesuai format, dan passwordnya itu minimal 8 karakter atau 8 karakter dengan meliputi minimal ada satu karakter khusus, dan hanya berupa karakter khusus, huruf, dan juga angka. Coba eksekusi. Nah, dapat kita lihat di sini respon yang dikembalikan itu berhasil. Jadi suksesnya itu turun. Terus di sini dapat kita lihat berbagai datanya. Nah, setelah itu kita bisa login menggunakan akun ini. Kita login pada bagian sini, try out. Nah, di sini dapat kita lihat ada token yang ikut dikembalikan. Jadi di sini saya menerapkan token JWT, yang dimana ada dua jenis token JWT di sini, yaitu ada akses token dan juga refresh token. Nah, untuk refresh token ini, untuk akses token ini itu kadaluarsanya hanya 15 menit. Dan untuk refresh token itu uh, masa aktifnya atau kadaluarsanya itu setelah 7 hari. Jadi kenapa saya buat dua token, dikarenakan semisal akses token itu berhasil ditembus oleh peretas atau hacker misalnya,
maka token itu atau akun tersebut hanya bisa diakses dalam 15 menit. Nah, setelah kita login tadi, di sini dapat kita lihat oh kita salin terlebih dahulu versinya atau ke DJWT-nya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa eksekusi Me yang dimana jika kita ingin melihat akun kita yang sedang login. Setelah itu kita juga dapat mengupdate akun kita. Nah, misalnya saya ingin update nama saya seperti ini. Nah, di sini akan mengembalikan respon seperti ini, yaitu sukses true, message, dan juga data. Nah, di sini ada beberapa um, tipe kembalian atau respon dari berbagai kondisi. Nih, yang ini misalnya tidak ada tokennya, atau yang ini konflik dikarenakan misalnya jika kita ingin mengubah email terus email yang kita uh, ingin ubah itu sudah digunakan. Nah, selanjutnya di sini kita dapat mengambil buku, membuat, mengambil berdasarkan ID, mengupdate dan juga menghapus buku. Di sini kita bisa akses dulu. Coba kita langsung saja eksekusi. Nah, di sini responnya itu seperti ini. Jadi di bagian data ini akan ada list buku nantinya, tapi karena belum kita tambahkan jadi masih kosong. Jadi kita coba tambah buku terlebih dahulu. Nah, di sini ada tiga requestan atau kolom atau variabel yaitu author, text, dan juga title. Kita langsung eksekusi saja. Nah, berarti buku berhasil ditambahkan. Di sini juga ada validasi bukunya itu tidak boleh memiliki title yang sama. Jadi misal kita coba eksekusi lagi. Nah, maka akan muncul error title already exist atau sudah ada. Coba ganti front end engineer. Kita execute. Nah, berhasil. Setelah itu kita coba lihat kembali apakah daftar bukunya sudah ada. Nah, jadi di sini dapat kita lihat sudah ada dua buku yaitu ID yaitu How to Become Back-end Engineer dan How to Become Front-end Engineer. Misal saya ingin ubah lagi atau kita coba dulu yang cari buku berdasarkan ID. Misal saya ingin mencari buku dengan ID-nya itu 2. Saya eksekusi. Nah, berhasil didapatkan yaitu How to Become Front-end Engineer. Jika saya coba cari ID yang tidak ada di list buku, tidak ada di buku, maka di sini yang dikembalikan itu books not found. Nah, selanjutnya kita coba um, ubah atau update buku dengan buku yang ber-ID 2 content. Kita coba ubah namanya
Watkins, terus halamannya misalnya 335. Nah, execute. Nah, responnya berhasil. Nah, ini berbagai respon berbagai kondisi. Jika berhasil, jika bad request karena ID-nya tidak ada, atau buku yang dicari itu tidak ada. Kemudian jika konflik atau detailnya sudah ada yang sama seperti tadi, dan internal server error. Nah, kita coba cek lagi apakah buku itu sudah berubah. Nah, dapat kita lihat di sini autornya dan teksnya itu sudah berubah. John Smith Watkins dengan tag 335. Selanjutnya, misal saya ingin menghapus ID yang satu ini, atau buku dengan title How to Become a Back Engineer. Jadi kita coba hapus buku tersebut. Misal try buku ID 1, kita hapus, eksekusi. Nah, hasil dihapus. Nah, ini juga respon di berbagai kondisi. Kita coba lagi lihat bukunya apakah sudah ada, apakah sudah hilang. Nah, dapat kita lihat di sini tersisa satu buku. Selanjutnya, jika kita ingin mengakses atau mengelola user atau akun yang ada, kita bisa akses endpoint ini. Kita coba execute. Oh, jadi untuk endpoint ini itu khusus admin yang bisa. Jadi kita coba lihat apakah sudah ada akun admin. Belum ada, berarti kita coba ubah manual role-nya di sini. Nah, kita eksekusi. Belum terbaca admin dikarenakan token yang ada di sini itu masih membaca akun ini sebagai akun user. Jadi untuk di JWT itu tokennya itu sebenarnya berupa data-data yang ada di akun. Jadi kita bisa atur datanya apa saja yang ingin kita masukkan di situ. Jadi yang saya masukkan itu nama, email, dan role. Kita coba logout terlebih dahulu. Coba login kembali. Try out. Oh, jadi pada saat kita login kita tidak memerlukan file nama. Nah, tokennya sudah ada. Kita coba ganti tokennya di bagian authorization. Where authorization close. Kita coba get user. Nah, sini dapat kita lihat daftar user atau akun yang ada. Semisal saya buat akun satu lagi, misalnya register, try out, Ahmad tes 6, execute, berhasil dibuat. Terus di sini saya coba kembali execute untuk get list user. Nah, dapat kita lihat di sini ada dua akun yang sudah terdaftar.
Nah, di sini jika kita ingin mencari akun berdasarkan ID, kita coba lihat di sini ID 12. Kita coba try out untuk cari ID, yaitu ID 2. Nah, maka akan mengembalikan akun yang baru saja dibuat. Nah, kalau kita ingin ubah data akunnya, kita bisa seperti ini. ID user 2. Setelah itu kita coba akses yang ini. Terus role-nya itu kita jadikan admin. Kita execute. Parameter string value must be valid JSON. Nah, kita tambahkan koma di sini. Nah, akun yang barusan kita buat itu sudah berhasil diupdate. Jadi kita update role-nya itu menjadi admin. Dan di sini juga ada berbagai respons di berbagai kondisi. Nah, di sini dapat kita lihat daftar akunnya dan juga daftar buku. Nah, untuk project ini sebenarnya uh, ada versi lebih kompleksnya lagi atau sudah banyak perkembangan dibanding yang ini, tetapi masih belum sempurna. Jadi versi yang lebih uh, update-nya itu saya jadikan arsitekturnya itu sebagai arsitektur microservice yang dimana setiap service-nya itu dibedakan menjadi beberapa service. Nah, kalau yang ini yang saya simulasikan itu hanya memiliki satu service atau misalnya bagian users, authentication dan buku itu dijalankan pada satu service atau satu database. Nah, kalau microservice itu out service, book service dan uh, user di sini juga saya sudah tambahkan core service. Itu di bagian kalau microservice itu setiap bagian setiap bagian besarnya itu misalnya bagian buku ataupun autentikasi itu dijalankan sendiri. Jadi masing-masing service ini memiliki database. Tapi yang ini belum terlalu sempurna. Jadi yang saya simulasikan yang monolith service. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.